dari diameter kepala juga normal, berat badan normal, semua nggak ada yang dicurigain gitu, bener-bener. Ya udah, aku udah Maldi kayak ya udah terima gitu. Tapi sempat ini nggak, kami sempat denial nggak? Enggak nih anak gue nggak apa-apa sebenarnya gitu. Enggak sih, langsung terima. Kalau nggak terpaksa ke Surabaya nggak belajar Nggak belajar ya, takut lah. Oh iya. Kayak, aku takutnya kayak nyasar apa ke Iya, paru-paru sakit ke atau apa gitu kan, aku nggak ngerti kan nanti yang terjadi. Nah, yang penting ada ini pakai stetoskop gitu sampai aku beli semua, kebetulan keluarganya papanya banyak dokter kan. Oke. Jadi akhirnya ya udah deh hire mbak satu. Tetap aku nggak menyerahkan sepenuhnya. Aku nggak pernah pergi berdua Maldi. Pertama kali 2 tahun lalu kayaknya aku kan Jepang yang berdua banget. Oke. Itu sampai bikin surat wasiat mama kakakku. Oh ya ampun. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, hari ini aku kedatangan narasumber. Badannya kecil, tapi strong banget. Dan strongnya nggak cuma physical, mentally juga strong. So please welcome Namira Monda. Halo Katia. Namira. Thank you so much udah datang di sini ya. Sama-sama udah ngundang. So how are you? Happy? Happy ya, sehat ya? Sehat, happy, fine. Nah kalau Namira Monda ini kan dikenal di sosial media ya sebagai ibu dari anak yang berkebutuhan khusus, betul ya? Kalau sekarang orang-orang usia berapa ya, Nami? November tahun ini 10 tahun. 10 tahun. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih, Nami, untuk orang yang 10 tahun itu kalau misalnya anak-anak ya, oh anak 1 tahun kita milestone dia apa gitu. Nah, tapi untuk Aurora milestone-nya apa nih yang kita udah bisa nih? Kalau dari milestone yang dijabarkan ya jelas udah tertinggal lah ibaratnya kan. Tapi kita appreciate begitu dia ada bubbling, keluar suara, dia punya ekspresi, tadinya ketawa-ketawa aja sekarang udah tahu aku harus main, aku kepanasan. Jadi kayak udah ada sinyal-sinyal dari dia, itu suatu apa Milestone ya, ya? milestone-nya juga sih. Oh, berarti yang kemarin aku nonton kamu nge-live terus orangnya udah bete banget. Udah Actually, ngantuk, udah ngantuk, masih males aja. banget. Ini mah gue ngapain sih gitu ya. Itu actually kita seneng banget ya bisa kelihatan ekspresi dia ya. Karena dia dari setahun full hanya ketawa. Karena sampai aku ke dokter tuh, dokter bilang kayak, "Ibu udah tahu Angelman syndrome, benar-benar sindrom yang anaknya ketawa terus. Mau diapain tuh dia ketawa gitu kayak." Tapi ya ternyata bukan. Oke. Ternyata di umur dia kayak 2 tahunan dia mulai menitiskan air mata. Gitu, jadi kayak udah mulai kayak gitu-gitu, ada sedihnya gara-gara apa ya, aku lupa waktu itu kayak, aku, "Mbak pulang ya, Mbak," terus kayak sebenarnya mungkin nada kita kali ya gitu, nada kita yang, sedih gitu. Oh udah ada ekspresi. Nah itu Which is dia nangis pun kita happy ya. Iya, nangis waktu bayi sih normal, maksudnya nangis yang lapar, apa kayak gitu-gitu. Cuman pas udah mulai ekspresi dia cuman ketawa-ketawa aja, ketawa dengar suara papahnya apa mamahnya gitu, bener-bener ketawa aja. Jadi kayak ya happy sih kita juga gitu, nggak kita berduanya nggak tantrum kan denger anak-anak nggak teriak-teriak, nggak apa, satu kali doang lah dalam setahun itu dia apa sih yang kayak kembung gitu, gitu. Itu aja sih yang dia nangis semalaman. Berarti harusnya kita ini ya, seneng banget kalau anak kita tuh ekspresinya nggak cuman ketawa ya. Ada nangis, ada bete kayak kemarin malam gitu. Udah ngantuk ini mak gue gimana sih? Sebenarnya belum jam tidur gitu. Oh makanya lu supaya dia nggak tidur fungsinya. Iya paling nggak jam 9 gitu kan, karena kalau bangunnya terlalu dini juga kita itu juga belum selesai nih, waktu kita belum kelar nih. Jadi dia udah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Oke. Nah untuk viewers yang belum tahu nih, Nami boleh cerita sedikit nggak? Kira-kira kondisi Aurora tuh kayak gimana sih supaya viewers lebih aware gitu? Dari lahir, dari awal nih? Dari awal. Jadi pas lahir dalam kondisi kehamilan aku ngecek semuanya baik-baik saja, ke obgyn,
USG, 4D kayak gitu-gitu. Cuman nggak ada ini sih, nggak ada indikasi apa-apa yang ini harus, perawatan khusus atau apa gitu, nggak ada sama Mmm, sekali. Jadi bener-bener habis lahir aku juga sesar juga kemauan aku sendiri, bukan karena sulit atau iya. apa, harus, eee, habis 1 hari, dokter anak kan kalau yang ngasih itu, "Bu, ini, anaknya ubun-ubunnya udah ketutup, eee, hanya itu ininya concern-nya." Ubun-ubun kan biasanya denyut di sini nih kalau Oh anak iya, bayi. biasanya ada agak jeglong gitu Nyut-nyut tuh, ya? Heeh. nah itu udah nggak ada, diraba-raba udah ketutup, terus, aku bilang terus, apa langkah selanjutnya, pokoknya dia bilang, ini namanya kraniosinostosis, sudah tertutup dini, Mmm, harusnya di 8 bulan kalau nggak salah ya, karena kan otak berkembang. berkembang. Ya. Nah, kalau dia ketutup takutnya kalau, lebih ke struktur muka, kayak Mmm, matanya bisa keluar atau rahangnya jadi mencong atau kepalanya jadi gepeng, kayak gitu-gitu kan. Terus, mmm, satu lagi kalau otak udah kegencet banget, takut, mmm, nanti mungkin sinyalnya ada muntah yang muncrat kayak mmm, gitu-gitu, kita antisipasi lebih ke sorry nggak antisipasi maksudnya, langsung MRI dan CT scan biar oke. tahu di dalamnya. Oh, nggak sampai setahun, nggak sampai setahun ini udah sebenarnya nggak kepikiran kepikiran banget karena aku fokus untuk menyusui juga kan, Mmm, butuh jiwa yang iya. tenang gitu kan. Ngobrol sama, eee, papanya by WhatsApp karena dia juga udah kerja waktu aku di rumah sakit, nanti dokter anaknya mungkin bakal ngejelasin lagi, cuman secara garis besar kayak gitu. Udah nggak tahan lagi, browsing Oke. gitu kan. Apa itu, karena penutup, oh iya ya ternyata nggak ada gini 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 gini, terus ya udah nggak kurang lebih kayaknya 3 bulanan sih aku kayak udah, enak nyusuinnya dan ya udah deh ke dokter syaraf, terus langsung CT scan, langsung ini semuanya biar lega aja gitu, Mhm, biar tahu dari awal. oke. Terus setelah CT scan tahu tuh? Iya, ternyata memang kraniosinostosis dan, mikrosefali. Ternyata kan, kalau kranio itu kalau memang otaknya membesar itu harus dioperasi kayak dibelah Mmm, gitu tempurung tengkoraknya. ya supaya otaknya bisa berkembang gitu ya? Heeh, akhirnya aku ke Prof. Eka waktu itu ada di Siloam memang untuk bedah otak apa, bedah gitu ya. Terus, ya udah deh nggak apa-apa kalau harus ke luar negeri juga ya udahlah gitu kan, kita jual apa yang ada. Akhirnya ternyata pas dilihat otaknya juga lambat Mmm, untuk berkembang. Jadi sebenarnya ada gap antara tulang dan otak itu kayak kalaupun dibuka ya nggak ada hasilnya juga sebenarnya oke. gitu. Jadi karena memang mikrosefali kan memang yang bentuknya kecil-kecil. Taunya aku juga zaman dulu hidrosefalus kan, Mmm, yang ya, banyak yang cairan, gede yang gitu ya? gede gitu. Oh ternyata ada yang versi kecil ya gitu. Jadi Mmm, aku juga banyak belajar banget dari Aurora. oke. Berjalannya waktu, udah tahu 2 diagnosa kan dari kranio, terus ada mikrosefali juga, lanjutnya ke milestone-nya dia, global Mmm, developmental delay. Jadi kayak umur, mmm, berapa ya, kayak 6 bulan kan harusnya udah ngangkat kepala ya, atau enggak tangannya nih, eee, anak kecil tuh kalau rileks tuh dibuka, lepas, ya, kenyang atau happy iya. dan dia tuh selalu kayak gini terus Oh, Aurora gitu. bayi pun genggam? Iya sampai 6 bulan, sampai sampai Oh, sekarang. oh sekarang Jadi masih genggam jadi terus? makanya sekarang stimulasinya pakai kacang, kalau suka ngelihat dia Iya, megang iya. kacang atau plastik atau air gitu, Mmm, itu rileksnya dia gitu. oke. Terus udah mulai tahu kalau perkembangannya pasti lambat, ke dokter syaraf, terus, oh ini, apa, eee, gizi buruk tadinya, stunting. Oke. Karena aku stres, aku nggak bisa maksimal ngasih, ASI? ASI, di umur kayak mau setahun deh, Mmm, udah mulai MPASI ternyata, eee, kurang lah beratnya di mmm, situ, tapi ternyata, bener-bener bablas prosot banget oke. gitu. Nah salah satu ternyata dia tuh tidak ada nafsu makannya, Mmm, nggak ada kayak ada sendok nih kalau anak kecil kan iya, heeh. dia nggak ada. Nggak ada Oh, kepengenan ngunyah mmm, atau ngemut atau apa gitu.
Pakai DOT udah nggak bisa karena Ya. aku udah terlalu jauh dari bayi sampai 6 bulan gitu. Udah Mmm, dicoba berapa DOT, 10 sampai 12 deh kayaknya. oke. Dari bentuk-bentuknya atau Ya, apa, nggak bisa sampai pakai, NGT lah akhirnya. ya Karena buat akhirnya. ngejar kan kalau terus-terusan nggak dibiarkan dia stunting, Mmm, otaknya kan juga berkembang, karena nutrisi iya kan betul. gitu. Jadi udah deh akhirnya rela Bu pakai selang. Ya nggak ada Wah, pilihan lain ya. tadinya bapaknya yang nggak mau, Ya, "Coba dulu pakai sendok." Wah, ya, sampai stres sih ya. karena nggak masuk-masuk kan, karena dia nggak punya Untuk pengen, pengen gini, gitu ya loh. udah masuk pun pasti keluar lagi karena Keluar dia nggak iya, pengen. heeh, Iya, jadi yang masuk juga nggak tahu berapa cc kan iya, jadinya gitu. iya, Udah akhirnya pakai selang sampai sekarang iya, harusnya sudah selesai sih, cuman iya, ya butuh proses juga. iya. Aku ngelihat sih yang kamu gantiin selangnya Aurora, Akhirnya lu kayak udah bisa. biasa banget gitu kan. Aku semangat Ami, semangat kayak udah ayo, wah gitu kan. Wah, luar biasa sih lu. Iya karena, awal-awal pakai selang tuh kan berbagai jenis Iya, bahan kan, ada yang bahannya keras banget ternyata Aurora muntah terus, mmm, itu kemarin ada yang DM sih, "Wajar nggak sih anak-anak baru pakai selang tuh muntah?" Wajar, nggak biasa karena nggak dia. biasa, satu, Mhm. terus tiba-tiba ada minuman tiba-tiba gitu Blek di kan ada sana gitu ya, heeh. tiba-tiba itu terus, a udara juga kan bisa masuk dari karena Selangnya. tetes-tetesan jadi harus dibuka kepalanya, itu struggle-nya luar biasa sih. Iya, Dari yang tiduran, dari yang duduk, mhm, akhirnya kita ganti, bahannya silikon, itu mmm. kayak sebulan sekali, yang tadinya 7 hari sekali harus ganti, ganti lagi silikon yang sebulan sekali. Cocok di Aurora, nggak sering muntah. Cuman, ada lagi struggle-nya, ternyata Nggak bahan habis nih. silikon itu cepet copot. Jadi dia batuk aja, dia muntah sedikit kan, muntahnya masih ada kan, itu copot keluar dari mulutnya gitu. Jadi aku harus Oh, tarik lagi dan masukin lagi gitu? masukin lagi kan waktu itu aku belum bisa kan. Heeh. Jadi nunggu dokter lagi, Mmm. booking dulu kan dulu, dokter Clara itu nunggunya itu bisa sampai sebulanan ya. Jadi Lah, kayak masa sebulan nggak makan Aurora? iya, maksudnya bener-bener booking-nya tuh rame banget gitu Oh, loh, rame banget dokter sampai sekarang juga kayak bisa 2 mingguan, tapi akhirnya aku punya oke. tolong Ini gimana nih Dok, lepas nih ini gitu ya? lepas nih aku udah gitu aku harus berangkat ke Surabaya lah waktu itu kok, Heeh, ada nikahan sahabatnya papanya, ngomong tuh terakhir, "Dok, saya takut copot lagi di sana," gitu, mhm. apa di pesawat atau di mana, "Ini saya harus kemana, IGD atau apa?" "Udahlah kamu," gitu, Oh, polanya diajarin. itu? Iya. Kalau nggak terpaksa ke Surabaya nggak Nggak belajar belajar-belajar? ya takut lah, Oh, tapi kayak, iya. kayaknya aku takutnya kayak nyasar apa ke Iya, sakit paru-paru ke dia, heeh. atau apa gitu kan aku nggak ngerti kan nanti yang terjadi. Bisa, yang penting ada ini pakai stetoskop gitu-gitu sampai aku beli semua kebetulan keluarganya papanya banyak dokter kan. Oke. Jadi udah dibikin tenang, "Ini bisa Bu caranya gini." Oh ya udah. Udah dari situ sampai sekarang kalau copot-copot bisa Bisa sendiri, luar biasa Ibu ini ya. Nah, berarti kalau kita benerin nih, Mhm, Ami, berarti Aurora itu, dari DNA-nya dia ya? enggak sih, memang give aja. Gift-nya aja? Heeh, Oh karena aku gitu. udah tes, DNA aku, Aldi, Bang Lamornya itu, baik-baik aja. Mmm, Itu aku waktu itu buat yang anaknya kedua ceritanya. oke. Mhm, Nah, tapi untuk sebelum married nih apakah udah sebenarnya tes tes semua enggak sih, enggak enggak. dites semua? Tapi kalau dites pun kalau seperti Aurora itu kita juga nggak bisa tahu sebelumnya kan? Atau bisa sebelumnya, kalau dites? Aku nggak kurang paham sih, waktu itu aku udah ngejalanin beberapa tes juga, Mmm, terus sampai dokternya bilang kayak, "Ini tujuan kamu buat apa?" Gitu. iya, Jadi kayak, "Mau ngapain?" Gitu. mmm, Ini, ya Aurora udah jelas kayak maksudnya udah give kayak gini, dari kandungan bener-bener dokter kan pas cek jahitan sesar tuh kan aku iya, bawa Aurora, "Dok, anakku begini." Karena kan dokter kandungan kan yang memantau ibaratnya iya, selama di dalam perut. setahun nih ya dalam 9 bulan itu. Iya, Kayak langsung dicek dia sama dia untuk, "Bu dari diameter
kepala juga normal, berat badan normal, semua nggak ada yang dicurigain gitu, bener-bener ya udah aku udah sama Aldi kayak, ya udah terima gitu. Jadi aku nggak lanjut sampai yang harus tes-tes, Ditesin ada sih apa gitu? tes-tes yang harus aku sampai yang ngirim darahku kayak ke Jerman kayak Oh, gitu-gitu. sampai kayak gitu? Tapi ya dari SCM juga lewat Oke. situ. Tapi sempat ini nggak, Mami, sempat denial nggak? "Enggak nih anak gua nggak apa-apa sebenarnya," gitu? Enggak sih, langsung. Langsung terima? Hati Maksudnya banget ya? lebih ke ya memang kalau dokternya ada bukti gitu Ya. kan, dan aku kan nggak ke dokter satu aja, lebih ke Mmm. second opinion atau dokter ketiga dan semuanya bilangnya kayak gitu. Mmm. Lebih ke omanya sih, omanya tuh dari mamaku kayak membesarkan hatiku kayak, "Kamu juga dulu maunya kecil kok," kayak gitu, denial-nya lebih kayak gitu sih, "Nggak apa-apa Oke. kok Ra," gitu, cuman enggak, ini harus treatment khusus aja Mmm. gitu. Dan kamu sama suami terima langsung nggak apa-apa gitu? Iya, Oke. ya udah lebih ke bukan terima gimana ya nangis, nah ya nangis ada kenapa kenapa harus Kenapa bagian saya? kita nih, Iya. kenapa harus anak gue. Iya. Cuman kayak, "Ya udah besok kemana? Besok ke Mmm. dokter apa?" Karena Oke. yang banyak browsing tuh rata-rata aku sih, Oke. yang banyak cari tahu. Mmm. Dan mertuaku tuh udah pernah di kondisi kayak aku, jadi dia tahu Oh, duluan berarti gitu. dulu pernah dari pihak Dari mama adiknya, suamiku ada salah satu diagnosanya Aurora sama CP. oh, oke. Tapi dia, nggak brain-nya normal, udah Oke. S2, udah apa, Oh, sekarang berarti tetap harus sekolah, harus udah punya anak. harus dibuka gitu ya untuk Enggak. brain-nya? Oh, nggak Lebih apa-apa? ke tangannya yang kayak gini loh, yang kayak, Mmm. CP tuh kayak Kaku? kekakuan otot, karena Oke. Aurora kan suka kayak Iya. gini. Jadi, Oh. eee, jadi mertuaku udah pernah kondisi kayak aku, jadi kayak langsung kasih solusi, Mmm. kayak, "Kita ke dokter sini yuk," gitu, "ke dokter sini Mmm. yuk." Support system-nya ini penting banget nih ya, dari mertua, dari mama kamu juga, Mmm, begitu tahu mereka semua, "Oke, it's okay, kita sama-sama yuk, ini iya, anak ini ada gift-nya," gitu ya. mhm, Nah, aku nggak tahu nangisnya mereka ya. oh ya, yang nggak kelihatan mungkin ya, mungkin mereka kerasanya kalau mereka ikut nangis gimana Aminya gitu ya. Heeh, iya, tapi, Oke. eee, ya ngerasain ngerasain di-support aja Mmm. kita berdua gitu, bukan yang, "Kamu waktu itu kenapa?" Nggak ada kayak gitu, Mmm. yang bikin kita malah jadi beban lagi Oh gitu, ya. kan. Mereka Jadi lebih yang, "Oke, ini udah iya, kita terima, kita jalanin sama-sama," gitu ya. heeh, Very lebih ke, nice. "Yuk habis ini ke dokter apa yuk," Ya. sampai ke Prof. Eka itu, eee, booking-nya tuh susah banget karena sekali bedah otak tuh dia bisa satu pasien tuh dari satu pasien aja udah berapa jam Ya. dan dia harus ngelakuin tuh berapa kali gitu kan. Mmm. Itu sampai, dibantuin tantenya Aldi yang kebetulan dokter juga di Mmm. rumah sakit itu, buat cepet ketemu sama dokternya. Jadi bener-bener kayak, Ah. "Ayo gue temenin aja," gitu. Jadi emang Mmm. satu-satu sih. Pertama yang bagian CT scan dulu Mmm. selesain gitu, oh ini di otaknya kayak gini, yang penting nggak ada apa-apalah Mmm. gitu. Terus, bagian gizi dulu kita selesain Mmm. gitu-gitu sih. Jadi satu-satu, nggak semuanya langsung berkas. Aku kasihan sama Aurora juga, Iya. Tesnya banyak dibawa-bawa banget ya ke sana ke heeh, sini ya. Oke. dibawa-bawa, belum lagi alerginya dia, kulitnya, belum Mmm. lagi di umur 3 tahun dia kejang. Jadi Oke. lebih ke, satu-satu sih. Ini kalau misalnya kita sekarang ngomong ya, Mi, ya, Mmm. eee, kayaknya, "Oh ya udah Tia, ininya gini," kayak kayak, "Hah? Orang ini legowo banget sih," gitu kan. Sudah Oh legowo. sudah legowo. Kayaknya nih orang ini kok rileks banget, santai banget gitu, tapi yang mungkin yang nggak kelihatan nih ya, sekarang orang udah hampir 10 tahun kan, Mhm. mulai dari 6 bulan, Mmm, kamu stunting kan si Aurora iya, ya. Nah, itu pasti setiap hari ada pembelajaran yang, "Hah, ini apaan lagi?" Gitu kan. iya. Karena aku sebagai ibu yang anaknya, eee, nggak ter-gift seperti Heeh. Aurora, itu tiap hari tuh, "Ini gimana sih ini anak? Iya bener. Kenapa gumoh terus sih? Ini kenapa nggak mau makan nih? Kenapa kok, diaper rash dan lain-lain." Apalagi Ami gitu, itu prosesnya gimana tuh, Ami? Prosesnya kayak, "Besok ngapain ya?" Gitu, kayak Mmm. ya jalanin
yang lagi terjadi aja. Oke. Misalnya kayak lagi proses yang NGT itu muntah-muntah terus, aku masuk grup support, ada namanya Indonesia Rare Disorder, karena kan mikrosefali termasuk yang rare kan, Iya. dan kranio juga. Di situ ada anak-anak juga yang pernah pakai selang. Mmm. Selama ini aku, waktu ya 10 tahun yang lalu berarti ya, 9 tahun yang lalu, nyari informasi itu sedikit, minim banget Mmm. gitu kan. Ya taunya kalau anak-anak, special need tuh mungkin lebih ke, pakai kursi Ya. roda atau enggak, Down syndrome, karena Mmm. saudaraku juga ada yang Down syndrome, terus yang kayak gitu-gitu kan. Nah, bagian yang spesifik kayak Aurora Iya, nih, yang rare aku ini harus ya, ngobrol sama sama siapa apa? gitu Iya. kan. Ya itu aku masuk komunitas itu kebetulan ada, orang tua yang pernah pakai NGT juga tapi Mmm. sudah lepas, jadi kayak, "Kenapa ya anakku muntah mulu?" "Oh, coba tutupnya dibuka habis Mmm. minum mungkin jadi harus dikeluarin gasnya dulu sebentar," Mmm. kayak pokoknya bener-bener kayak dicari gimana supaya anaknya nyaman gitu kan. "Oh, coba diganti silikon." Aku sampai ke tahu pasar pramuka. Mhm mhm. Nah, itu kan Nyari. alat-alat kesehatan semuanya itu aku karena rumahku dulu di Tebet ya sama mertua, jadi kayak aku ke sana ngubek-ngubek NGT karena di rumah sakit belum tentu ada. Mmm. Jadi dokternya juga bilang gitu kan, "Coba kamu cari-cari ini." Rumah sakit belum tentu ada? Iya, silikon dulu ya. Oke. Adanya yang 7 hari, ada yang 7 hari itu, 7 hari ganti Mmm. 7 hari ganti dan aku capek kan. Iya, dan kasihan orangnya juga untuk proses Heeh, ininya ya? mending nggak. Aku baru pasang di rumah sakit, turun ke parkiran tuh copot. Dokternya sampai, "Ya udah habis ini Aurora masuk." Sampai kayak Nggak usah ngantri lagi gitu nggak ya? usah iya, sampai kasihan gitu kan. Sampai akhirnya itu ya deket banget sama dokter Clara lah, jadi Mmm. pembelajaran juga karena akhirnya aku punya, informasi-informasi kalau ada, eee, apa tuh namanya, selang yang bisa sampai 3 bulan. Mmm. Adanya di Singapura. Dan temenku yang just tip maksudnya kayak saat dia di sana dia bisa beliin gitu, Iya. akhirnya ya just tip deh gue kayak memang harganya lebih 3 kali lipat juga kan, Iya. karena 3 bulan. Iya, tapi kan enak di kitanya, enak di Aurora juga ya, 3 Dan dia bulan. juga nyaman, nggak cepet copot, Iya. terus enggak bongkar pasang gitu-gitu Mmm. kan. Ya udah ya bener-bener kayak ini luar biasa sih, aku juga nggak tahu kekuatan dari mana tuh bisa nyari-nyari, ada ya. Sampai dokternya nih, dokter Clara itu sampai nge-chat aku, Iya. "Ada pasien nih nanyain NGT kayak Aurora, tolong ya di mana belinya?" Loh, gimana sih? Iya, maksudnya dokternya karena pengalaman si ibu-ibu ini bisa jadi contoh Iya sebenarnya. juga. Karena aku bilang, "Dok, aku sharing loh ke sosial media tentang Aurora, tentang dokter." Karena kan aku bikin blog kan. Iya. Oke. Semua cerita aku, unek-unek aku tuh di blog aku Dan gitu dan pembelajaran kamu tips and trik semua di sana semua? iya, jadi kalau ibu-ibu Oh. yang, nanya daripada DM aku juga nggak bisa jawab satu-satu mendingan baca Langsung blog aja. aku. Oh, sebenarnya lu fungsinya itu, supaya nggak Iya, jawabin DM mulu? karena aku waktu 10 tahun yang lalu susah banget dapet Iya. informasi itu semua gitu kan, gimana anaknya kok muntah mulu, oh Iya. ternyata ini, Mmm. ternyata itu, gitu. Dan ini udah kamu rangkum semua gitu ya, silahkan di Sampai sini ya, perasaan-perasaanku semua semua di situ. ditumpahkan di sana. Tapi juga ini ya, Ami ya, yang kamu sampaikan di blog tuh nggak cuman tips and triknya, Kisahku perasaannya, juga, iya, kisahnya itu mereka juga ngerasa, "Oh, aku nggak sendirian loh. iya, Oh, aku kayak hampir kayak orang gila ini ternyata ada temennya loh," gitu ya. Itu penting gara-gara banget. blog itu juga aku mungkin, aku juga punya komunitas aku Mmm. sendiri, by DM aku bener-bener yang bener-bener, "Kak, gue ngerasain," pertama kayak gitu-gitu kan, "gue ngerasain kok dokter-dokternya sama ya," gitu kan, terus kisahnya juga sama ya, diagnosanya nggak sama persis tapi Ya. ada beberapa yang sama kayak gitu. Mmm. Ya udah aku bikin sekarang kayak aku lupa ya, kayak mungkin 40-an kali ya, Mmm. apa 30 aku lupa karena nggak mau banyak-banyak karena yang udah-udah begitu grup tuh banyak banget jadi males kan orang. Iya. Kalau ini lebih aku pengen lebih intimate aja, bisa kenal, Mhm. bisa ini bener-bener anaknya juga sama umurannya. Jadi Oke. begitu aku bikin acara yang kayak ngumpul semua, anaknya bener-bener growth bareng sampai sekarang. Mmm. Sampai grup itu sepi, bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita semuanya udah
udah bisa terima. Survive semua. Semua udah bisa survive. Begitu nanti ada orang masuk lagi, Kak kenapa ya, kayak aduh Anak baru nih. aduh, ini bukan nggak mau ngajarin, tapi Kita lebih ke kitanya udah lagi ininya nih. Tapi struggle mereka semuanya benar-benar pelajaran juga Iya. buat kita ya kan. Iya. Gitu sih. Jadi aku ngerasa punya teman juga di situ. Bener sampai sekarang pun kayak 2 tahun yang lalu Aurora ternyata udah bengkok banget karena dia Tegangin gitu ya dia ya? skolio. Skolio, skolionya Pertamanya gini? skolionya 1 Oke, melengkung gini doang. oke. Karena habit dia di rumah kayak duduknya kan kita nggak bisa, kalau kita kan bisa kontrol Iya. kanan kiri. Kalau dia kan nggak bisa, ya udah seenaknya tulang. Nah begitu dia puber ternyata kan dia 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun tuh masa puberitas yang tulang semuanya tuh udah cepet Berkembang. berkembang. Nah ininya belum siap Auroranya, jadi dia udah kebengkok. Tetep aku nanyanya ke grup yang aku itu, dokter buat skolio mana ya? Oh langsung, "Dokter Aryadi di sini gini 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 gini." Udah langsung aku booking. Gimana sampai cara bookingnya aja mereka punya ini nomor asistennya. Biar cepet ya. Biar cepet. Ntar semua minta dong ya, Minta dong. masuk dong ke grupnya. Iya, banyak loh yang minta nomor WA-nya Dokter Clara. Duh gimana? Nggak Punten nih. bisa. Karena harus konsultasi dulu Iya, lah. betul betul. Nah, ini Ami, kalau tadi kita dengar ya, si Aurora dia puber pun udah karena nggak keburu ya, ini Heeh, skoliosisnya akhirnya tambah parah. langsung, Nah, ini kan beda banget sama, anak yang pada umumnya gitu. Kalau kita bilang normal day untuk Aurora atau untuk keluarga Ami itu kayak gimana sih? Yang sekarang kita lagi jalanin, Iya. aku sama Aldi bener-bener, memperlakukan Aurora kayak anak umurnya dia aja. Sekarang lagi suka main, lagi suka baca. Kayak kemarin aku, papanya minta beliin buku membaca, bener-bener ba ta ata gitu kan. Ya udah aku cariin tuh lah di marketplace gini-gini. Aku pengen ajarin, ya pikiran orang yang ngelihat pas aku videoin tuh kan kayak, "Emang Aurora bisa baca?" Kayak, ya mau bacain Forbes juga nggak apa-apa. Mau bacain apa juga nggak apa, buku kimia kek, yang penting ada interaksi gitu loh, interaksi. Nah gimana Rin, dia ketemu temennya siapa aja namanya, walaupun dia nggak bisa ngutarain, cuman kayak ya udah kayak kita ngobrol sama anak seusia 9 tahun aja gitu. Paling ya gemes-gemesnya yang suka kita ul-ul aja gitu kayak bayi, cuman kalau untuk kayak ngobrol daily-nya dia ya terapi, kayak gitu-gitu aja sih. Sama Oke. sekolah ya, tadinya kan aku juga gitu, begitu ajaran baru terus ngelihat pengen nganterin anak sekolah kayak apa, terus sekarang kayak, iya anakku udah sekolah dari umur 6 bulan. Udah dibacaan Forbes sama bapaknya tuh. Berarti kalau pagi, daily rutinity-nya apa nih? Pagi Pagi, aku kan kadang-kadang tidur sama dia, kadang-kadang aku tidur bareng sama bapaknya gitu Iya. kan, satu kamar. Eee, Pagi dia minum, kayak takutnya kalau kelamaan kosong dia suka muntah kan, Iya. suka kayak asam lambung gitu. Tadinya memang dia ada GERD, cuma sekarang udah kita atasi gitu deh. Jadi nggak boleh terlalu lama kosong. Terus, mandi, terus terapi. Terapinya juga kan ada yang pagi, ada yang siang, karena kan gurunya yang visit ya. Kita juga pas gurunya visit lebih ke selesai Aurora tidak ada aktivitas kayak misalnya abis tidur siang ya kalau mau yang sorenya. Kalau pagi bener-bener pagi ya jam 9 karena jam 11 Aurora waktunya makan. Oke. Gitu, ya udah Berarti makan siang, makan dia udah bisa, maksudnya dia makan bubur gitu, makan udah dari bisa oral, sekarang? udah. Oke. Cuman untuk cairan dia belum bisa, jadi takutnya dehidrasi kan. Aku pernah copot, selangnya juga 1 kali 24 jam, langsung cekung sininya, beratnya langsung turun 2 kilo. Jadi dokternya langsung, "Pasang lagi ya Bu." Oh, sempat kamu lepas karena kamu merasa, bisa nih anaknya udahan gitu? Aku kayak mau paksa ibaratnya kayak, Iya. "Laper gak?" Ini kalau lapar kan orang pasti makan kan Iya. gitu, itu aku pernah setega itu kok. Iya, tapi untuk kebaikan dia juga ya? Iya, karena
selangnya memang sudah terlalu lama Ya, sih. Harusnya dia oke. yang dibolongin di perut itu loh, PEG. Sekarang masih PG? Enggak, aku masih belum terima, Mmm. belum belum aku sama papanya juga entar dulu deh, karena kan dia banyaknya tengkurap, Iya. guling-guling Nah, gitu entar kan. gimana kalau ada Iya, inian? karena kalau copot, dia abses, dia Mhm. luka sedikit, dia benana, apa, Malah ribet ada ya? lagi gitu kan perjalanannya, "Entar dulu Iya. dong, lagi enak nih." Lagi baru napas nih, gitu. Oke, berarti sebenarnya Tapi dokternya juga daily-nya nggak masalah sih. daily life-nya Aurora sebenarnya ya kayak anak-anak pada umumnya ya, Mhm. bangun, aktivitas makan, mandi, Makan, mandi, belajar, belajar. tidur siang, lanjut belajar Mhm lagi, mhm. ketawa-ketiwi sama mama papanya, tidur, ya udah Sore, gitu ya? ngaji. Oke. Walaupun paling terakhir dan, cuma ketemu aja, yang penting ngelihat teman-temannya banyak gitu Iya. kan, ngelihat ada teman-teman anak kecil di kupingnya dia Mmm. visualnya dia. Pulang, ganti baju, keluar lagi Mmm. main ke taman. Itu banyak anak-anak yang main basket, main Mmm. bola, atau lari-larian. Aku pengen ngelihat karena kan aku juga baru 3 tahunan kan di rumah ini, yang Mmm. bener-bener ada lingkungan anak kecil. Di rumah mertuaku kan nggak ada kan, depan udah jalan raya gitu-gitu kan, jadi Oke. nggak pernah ada teman. Jadi bener-bener Aurora ngeluarin suara tuh bener-bener di rumah ini. Yang Begitu aku aja lihat ini, yang temennya. kontennya ini Aurora beliin rumah buat papa mamanya, itu ya. Konten lucu-lucuan lo Iya. itu kan ya. Ngebales para Iya netizen itu. loh, udah luar biasa anaknya udah bisa apa, beliin rumah. Beliin rumah buat papa mamanya. Iya kan? Gitu. Netizen-netizen itu ya, anda-anda ini ya. Gitu deh. Berarti sebenarnya kalian juga, treat Aurora ya kayak anak pada umumnya ya? Mmm. Kalian ajakin ngomong, ajakin cerita, Jalan-jalan. jalan-jalan gitu ya? Bahkan kita ke luar negeri bisa nih, "Bisa, ayo!" Mmm. gitu, asal udah Iya. banyak ya. Iya. Nah, which is yang kemarin aku lihat, salah satu konten Bapak Aldi ya, yang Mmm. ketawa sambil nangis itu kan, "Ini gimana sih ini kita kenapa berdua?" Aku juga tadinya, "Kenapa sih nih?" Gitu, kaget karena dia seterharu itu Iya. dengan keberadaan Aurora, bener-bener kayak kayak kalau kata dia tuh ibaratnya Aurora di bagian dari mereka. Mmm. Fasilitas transportnya oke banget, Ya. kita bahkan nggak pernah, sewa mobil tuh cuman karena buat ke airport ya, Mmm. karena bawa koper dan Iya. lain-lain. Tapi bener-bener ke mana-mana bener-bener pakai transportasi Transport umum. umum, mau ke taman segitu mudahnya, ada Iya. jalanan yang enak tuh kayak, "Ini Aurora bagian dari mereka," dia Mmm. bilang gitu, kayak bagian dari manusia gitu, Iya. dimanusiakan sekali. Iya. Begitu ke pantai ngelihat Aurora-Aurora yang lainnya tuh banyak sama caregiver-nya, Mmm. gimana kita nggak mau Nggak nangis. nangis. Makanya pas dia di situ, udah deh ini emang dunianya Aurora di Iya. situ gitu, kayak ya akan balik lagi sih Iya, gitu, itu di Perth insyaallah. ya? Di Di Sydney, Sydney di ya? Sydney aja. Oke. Itu juga aku bolak-balik cuma ke taman-taman aja karena nggak ada destinasi ke Melbourne atau Iya. apa, bener-bener, oh ternyata dia guling-gulingan di taman gitu udah nggak nggak diliatin orang, Iya. begitu naik lift udah bahkan ada yang di dalam tuh dia keluar lagi. Untuk Untuk kasih yes, ke heeh, Aurora? kayak wah, Oh, yang wow. kita jarang dapat. Nah, sebenarnya kan, treatment yang didapatkan waktu kamu di Sydney itu ke-1 dari pemerintahnya, tapi Mmm. kedua adalah dari manusianya ya. Iya. Which is tuh kalau kita bilang di Indonesia, oke pemerintah belum bisa kasih kita akses seperti itu. Tapi Mhm. manusianya sebenarnya sudah bisa ya. Manusianya paling nggak memanusiakan Memanusiakan juga. juga. Nah, yang kamu, pelajari dari sana dan sini bedanya tuh apa sih? Apakah karena pendidikan mereka atau just empatinya? Empatinya sih Which is luar nggak ada hubungannya biasa. sama pendidikan menurut kamu? Iya, pastinya juga. Mmm. Oke, maksudnya mereka bener-bener, berkebutuhan khusus tuh ada yang pakai walker kayak Aurora tuh walker, Mmm. itu di dalam mall, di mall gitu. Mmm. Kayak bener dibiarin aja gitu, bener normal gitu, nggak menyulitkan loh, kursi roda Aurora kan lumayan bukan yang normal kecil Iya. dilipat imut gitu ya, Iya. bener-bener 20 kilo, gede banget yang masuk lift di sini tuh cuma bisa Aurora doang. Mmm. Dan kadang Mbaknya aja yang masuk, akunya, Eskalator. kalau mall-mall yang udah sering kita itu kan Mbaknya juga udah familiar Iya. kan, "Mbak lantai 3," gitu. Jadi kita eskalator, aku, Mmm. Aldi gitu, sama Mbak yang satu lagi. Tapi kalau misalnya, eee
Ini beneran Aurora bener punya bener nggak ada space lagi buat orang buat stroller bayi 2 itu juga udah nggak Nggak muat mungkin. gitu. Aku juga kayak, "Tahu diri, Mmm, paling enak aku masuk dulu lah," iya. gitu. Nggak berlama-lama sampai kayak dijulitin, Mmm, kayak ya, sampai ada kan waktu itu juga aku ada konten yang masuk mall ternyata banyak anak muda yang Eee, mampu mmm, untuk dia pakai eskalator dulu lah ibaratnya gitu. Ya ada aja ya kalau kalau ini sih yang tantrum orang tuanya gitu. "Ih kalau bisa anak saya aja masuk nggak apa-apa kamu pencetin, saya tunggu di bawah." Sampai kayak gitu, kok oke. beda banget ya pas di sana tuh nggak Mmm, ada kita bahkan kayak karena kita tamu kan ya di iya. negara orang kayak, "Nggak apa-apa," kayak malah kita juga kayak gitu-gitu nggak Mmm, apa-apa karena kan nggak enak kan, iya mungkin kamu juga dari bawah ke atas. iya. Ya orang tua kayak gitu-gitu kayak, "Nggak apa-apa duluan aja," gitu. Mereka sangat ngerti ya, Ngerti prioritinya ya kebutuhannya kita prioritasnya bantu dulu nih teman-teman yang memang membutuhkan duluan gitu ya. iya bahkan ada yang pakai koper pun dia Oh, keluar lagi, keluar dulu kita malah kayak, "Nggak apa-apa duluan aja," iya, kalau koper kan ya nggak nggak ya bisa, kita ya nggak iya, bisa kan gitu mhm, naik tangga atau apa juga susah, "Nggak apa-apa, nanti kita bisa iya, aku bisa yang lift berikutnya." Oke. Nah kalau menurut kamu, Mi, masyarakat Indonesia ini supaya lebih berempati, supaya bisa lebih ngerti itu what can we do? Karena mereka jarang ketemu juga sih, Ya, mungkin di lingkungannya dia, mmm, ya main-main lah mungkin mainnya kurang jauh kalian. ke sekolah-sekolah SLB atau apa, kalau banyak loh yang, Membutuhkan. membutuhkan, bantuan kita misalnya, ada yang kayak kursi roda untuk naik ke MRT gitu kan, kayak kita bisa kok bantuin Iya, gitu, nggak harus nunggu petugasnya atau apa kayak gitu mmm, untuk masuk. oke, I see. Nah, ini tadi kita ngomongin tentang, treatment-nya dari pemerintah nggak bisa, manusia tolong ya kalian tolong Iya berempati gitu kan. iya, Nah, next-nya kalau kita bilangin dari inner circle-nya Ami sendiri dan keluarga gitu ya. Tadi kita bilang, "Oh, Nami Ramondanya nih, aku sempat lihat, wih kecil-kecil angkat bebannya," gitu kan, sama PT kamu yang lucu banget itu, iya. yang tiap hari benci-benci cinta itu kan. Yang kalian habis Ah, ngonten, habis PT, tiba-tiba ini jadi sayur, yang ini iya, pakai kostum. pakai kostum gitu ya. Nah, apakah kamu menguatkan diri Mhm. supaya prepare mau gendong Aurora atau gimana? Satu pasti buat diri sendiri kan, itu Ya, kan kesehatan buat kita juga. Satu kita sehat ya, buat pastinya buat keluarga kan. Begitu aku sakit yang aku bolak-balik ke rumah sakit, aku harus, bed rest atau apa kan jadi kayak menghambat juga di rumah. Jadi, nggak ada aku atau akunya jadi sakit-sakitan dalam jangka panjang kan, bahaya juga kan. mmm, Karena ya anak ini ya butuh aku juga yang ya, sehat, butuh mama papanya yang sehat. Satu, kalau nge-gym itu berawal memang dari bapaknya, mmm. dari obesitas, dari 120 kilo, seratus dua Oh puluh dulu kilo. sempat 120 kilogram? Iya, udah hampir 130 Oh, malah. Jadi ada satu kejadian yang membuat dia sadar, gue harus lebih fit, gue harus lebih ini karena anak gue butuh gue. mmm, Dia langsung aku sebelum nikah itu badannya memang sudah segitu. Tapi aku bukan tipe yang, "Ayolah kurusin apa-apa," kayak gitulah diet. iya, Karena menurut aku itu butuh niat dan mmm, konsisten kan dari orang gitu. Jadi percuma lah aku kayak mampe ngomong berbusa tiap ya, hari berbusa kalau dianya juga mmm, males-malesan atau belum ada tekad. Nah begitu niatnya udah ada, dia langsung bener-bener fokus, konsisten, langsung ke pertama kalinya dia 75 kilo. wah, tujuh puluh lima ternyata dia dia bilang bisa dan lebih fit dan mmm, lebih kuat, terus udah deh mulai senggol-senggol aku, "Ini kapan nih?" kapan lu nya ikutan gitu ya? Nah, baru baru kejadiannya mungkin karena aku dari abis ngelahirin emang, beratnya nambah, tapi aku, ngurusinnya tuh mungkin dengan cara yang salah, terlalu diet ketat, Mmm, jadinya mungkin kemakan semua ngegrogot apa, kayak anemia, mulai kayak mmm, kambuh, kayak MAH atau apa jadi bermunculan iya, gitu. Dari situ udah aku beresin dulu darah aku, olahraga deh. berarti Jadi sebenarnya ini thanks to Aurora nih ya? iya.
Bapaknya Ma bisa ganteng kayak sekarang. bisa sehat lah ya. Iya. Karena kalau sakit-sakitan kayak ngerawat 2 orang jadinya. Iya, benar. Kalau misalnya, akunya udah fit udah enak ya memang tujuan akhirnya ya Aurora kan, Iya. karena harus gendong-gendong, akunya juga, ibu nggak boleh sakit tuh Yes. ada gitu kan, Iya. gitu. Jadi Nggak ada hari liburnya ya. terus beratnya dia juga kan bukannya 15 kilo aja, sekarang udah 31. Luar biasa. Makanya lu semakin ini, ayo coach, ayo tambahin gitu ya. Tambahin, oh ternyata aku aja. Dia mah Sampai happy-happy bapaknya aja. saya angkat. Kalau model coach kamu mah senang-senang aja dia Iya kayaknya. senang dia. Cuman ya itu balik lagi ke, kapasitas aku juga karena aku Iya. ada anemia-nya itu jadi benar-benar dibikin pelan-pelan lah naiknya Iya. untuk bertahap. Nah, kalau tadi kita bilang dari kamunya, sekarang kita bilang dari, orang di dalam rumah nih. Kan yang taking care of Aurora itu nggak cuman, Namira dan Aldi kan, ada suster juga. Iya ada Suster Mbak total 2. ada 2, bener ya? Nah, Mbaknya ini kan kita bisa bilang ini kan kita dari orang luar ya, bukan keluarga kita sendiri. Nah, untuk jagain anak pakai hati, itu anak yang normal gitu ya, itu kitanya udah, "Ini pas anak gue cerewet gimana? Entar dijahatin, entar apa." Apalagi orang-orang belum bisa verbal kan, terus needs-nya dia kayak gitu harus sedetail itu gimana sama para timnya? Awalnya sebelum pas hamil sih biasa ibu-ibu yang, "Enggak usah butuh suster." Gue bisa kok, Bisa sih, sampai lu kan ibu sakit rumah entar. tangga nih bisa nih Iya. semuanya. Kan tinggalnya di rumah mama juga. Rumah mama Mbaknya banyak kebetulan. Jadi kayak bisalah. Ternyata pas Aurora, aku mulai bolak-balik ke rumah sakit itu ternyata aku butuhin karena kan, ada weekday kan di mana Aldi nggak bisa cuti terus, terus aku bolak-baliknya tuh bener-bener seminggu bisa 3 kali gitu Oke. kan. Nah aku satu nyetir, nggak mungkin anak aku berdua Oh, iya. doang gitu. Terus akhirnya ya udah deh hire Mbak 1. Tetep aku nggak menyerahkan sepenuhnya, karena aku takut, ya itulah dijahatin atau apa, Iya. ada kepikiran kayak gitu sih ada. Akhirnya, punya temen yang sayang diajak main gini, karena rutinitas Aurora juga gitu-gitu aja, udah ada waktunya, ini cuma susu ajak main, susu mandi gitu doang, itu jadi, udah mulai aku tinggal buat kayak event keluar kayak gitu-gitu. Gitu sih. Terus, lama-kelamaan ya namanya Mbak kan ada bergantinya Iya. ya. Dari 1 ternyata saya butuh 2 ya. Gitu, karena 1 udah, itu udah berganti, ya sekarang tuh lebih ke kita pendekatan juga sama Mbaknya juga sih, karena satu Mbakku sekarang ada Mbak Us, ada Teteh gitu. Jadi pendekatan juga kalau kita juga ngasih tahu kalau ngerawat Aurora tuh juga surga loh buat Mbak Iya. gitu. Entar Aurora di surga tuh manggil-manggil Mbak loh, Iya. jadi pengen nangis. Ya udah Iya. manggil-manggil Mbak juga loh gitu. Iya. Jadi kayak, eee, dan kita nggak banyak ini sih, nggak banyak kayak peraturan apa, di rumah makan terserah, Sama-sama gitu. sama-sama bareng, Oke. apa yang saya makan kamu juga makan, ambil gitu, yang ada di kulkas ambil gitu kan. Kita pergi juga semua kita sama-sama, terus yang penting Aurora kayak gini. Kan udah jadi kayak udah ada pattern-nya gitu kan, jadi pagi udah susu gini-gini, siang ada terapi lah, udah ada pattern-nya aja. Terus kalau pakai hati ya udah kelihatan kan Oke. biasanya. Dan aku kan jarang keluar kan, aku ada di rumah juga Oke. kan, gitu. Jadi dan bapaknya juga banyaknya di rumah. Jadi kalau ke kantor tuh bisa seminggu 2 kali aja. Jadi benar-benar kepantau dengan rumah semungil itu bisa, oh lagi gini, lagi Oke, aman ya. aman. Begitu aku memutuskan akhirnya aku nggak pernah pergi berdua sama Aldi. Pertama kali 2 tahun lalu kayaknya aku ke Jepang yang berdua banget. Oke. Itu sampai bikin surat wasiat sama kakak-kakakku. Oh ya ampun. Bukan wasiat Heeh, kecil gitu iya, kayak, iya. ini kan aku bener-bener berdua nih yang Iya. nggak ada gitu kan. Nanti kalau terjadi apa-apa, tolong ini
rekening aku di sini, PIN aku ini, dokternya Aurora ini, apa, obat-obatannya ini, sekarang Aurora tuh lagi apa sih yang paling deket gitu kan, lebih ke epilepsinya dia kan. Itu beneran aku kasih ke ada asisten temenku jadi asistenku, terus kakakku sama adiknya Aldi. Karena menurut aku emang yang paling bisa kita andalkan nanti adalah Iya. keluarga gitu. Karena aku Mhm. juga tahu support system kita semuanya kuat Ya. dan luar biasa gitu, jadi kayak ya udah gitu. Aku tadinya kan sama dia kayak, "Gimana ya kalau kita udah nggak ada bla bla Iya. bla bla bla," gitu. Kepikirannya kan ada, cuman kayak yang sudah mati ya sudah mati, Iya. yang masih hidup ya dipikirkan sama yang masih hidup Iya. gitu. Nah, ini kalau misalnya aku boleh tanya Ami, kalau misalnya sensitif, keep nggak Mhm. apa-apa. Pernah nggak sih Aldinya merasa, "Kok aku udah prioritas kesekian ya? Mmm. Kok semuanya everything revolving around Aurora," gitu. Maksudnya kan namanya orang ya punya ego pasti. Mhm Yes, we mhm. know Aurora memang butuh Heeh. ayahnya, butuh ibunya. Tapi kan ayahnya juga butuh istrinya, Mhm. ya kan? Dia juga butuh ya kan bapak-bapak kan sebenarnya kayak bayi ya, Mhm. ya kan? Iya demam Eh, sumeng-sumeng udah kayak tekatul maut ya. iya. Udah kayak harus ke UGD ya. Nah, apakah si Aldi juga, sempat Mhm. jealous nih sama Aurora? Jealous sih, enggak sih, karena tahu memang ngurus Iya. anak yang kayak Aurora ini butuh ekstra di saat dia juga tidak bisa, bener-bener ngurusin banget gitu loh. Jadi emang, eee, harus kerja dan lain-lain. Lebih ke dari umur berapa ya Aurora udah bisa ditinggal yang cuman aku kayak pacaran-pacaran kecil Pacaran-pacaran tipis gitu, gitu ya? heeh, nonton live music, Oke. eee, karena lebih ke udah lepas sih, Mmm, lebih ke aku kalau ninggalin Aurora yang pastinya dalam keadaan ya. sehat, terus, Mbaknya juga udah aku percaya, bahkan CCTV di rumah aja aku nggak pernah buka-buka, karena Mmm, bukan karena nggak percaya kayak gimana, tapi kayak, "Mbak, aku percaya loh sama kamu." iya. Dan bapaknya tuh kayak, "Aku Roni." Kan kadang-kadang kita suka nontonin, suster yang mukul-mukulin nih, Iya. kayak bapaknya suka, "Mbak nih kalau kayak gini nih, Mbak udah langsung kebelah 15 bisa nih," kayak gitu-gitu. Dia maksudnya, "Enggak lah Mas," gini. Jadi kayak Aurora juga jadi kayak bagian dari mereka gitu. Bahkan Oke. aku, terima kasih banget buat Mbak-mbak Aurora karena di hari besar, hari raya, mereka tuh sampai nggak pulang. Oh, sampai gitu? Iya, karena Oh, tahu aku nggak bisa sendiri. oke pulangnya gantian? Karena kan aku ada 2 Iya. karena aku tahu nih maksudnya bakal namanya hari raya kan Iya. pagi udah sholat, terus Mhm. Aurora kan juga harus disiapin gitu, terus harus ke rumah ini, mau nggak mau kalau misalnya ada apa, aku manggil suster baru gitu kan, nggak Iya. ngerti kan. Jadi Iya. aku udah pastiin begitu kerja kurang lebih, dari Mbak yang pertama sih udah kayak tahu Mmm. kalau mau pulang. Maksudnya kalau ini ya, warning Satu-satu ya warning. warning, oh jangan tiba-tiba nggak Jangan ngilang tiba-tiba gitu? ngilang, Iya. karena aku nggak bisa sebenarnya sendiri bisa, tapi aku nggak bisa Iya. ngapa-ngapain, even olahraga aja kayaknya kalau ngurus Nggak orang bisa sendiri aku nggak bisa, nggak bisa. itu benar terjadi. Iya. Jadi thank you juga ya Iya, ke aku selalu mbak-mbak terima ini kasih ya. sama mbak-mbaknya, Ya, kalau nggak ada mereka ya aku gitu, nggak bisa sih, nggak bisa bener. kerja pun nggak Mhm. bisa untuk, ya yang nyari duit kan juga buat Aurora sebenarnya kan Iya. ya, kerja gitu kan buat Aurora, masa depan Aurora juga, jadi ya saling membutuhkan aja. Nah, kalau tadi bilang sempat bikin surat wasiat Mmm, mini-mini gitu ya. itu nulis aja nangis-nangis. Nulisnya sampai nangis. Kalau sekarang lu udah bisa ketawa. Ibu Udah ngapain pulang ya? ternyata. Bawa oleh-oleh apa? Oleh-oleh apa? Nah, tapi kalau Udah. kita boleh pikirin nih, Ami, kan semua semua orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus ya, Mhm pasti pikirnya, "Kalau gue udah nggak ada nih gimana nih anak?" Gitu mhm kan. Ya mhm. benar kita pasti mikir, "Ya udah, kita mah udah nggak ada, ya udah." Itu Iya, pikirannya udah masih hidup gitu kan. nah, Tapi kita pasti prepare something. Progresnya ke sananya juga nggak seenak yang kita, ya udah gitu kan. mhm, Pasti dulunya kamu pernah, "Gimana ya Pi? Gimana ya iyalah, sampai gimana?" sekarang Gitu. juga pasti. Pasti kayak gitu ya. Nah, itu kira-kira prosesnya gimana, Mi?
kalau lagi ngobrol sama Aldi gitu kan ya, papanya, gimana ya kalau kepikirannya sih langsung kayak aduh langsung overthinking, nanti nggak ada yang mau ngurusin. Tapi aku percaya sih ya karena kekuatan support system dari kakek, nenek, bahkan ke tante-tante Aldi semuanya sangat support Luar banget biasa. itu, nanyain apa. Ya aku yakin Aurora nggak ditinggalin gitu aja gitu. Dari aku satu, sebenarnya nggak ada yang bisa menjamin, walaupun aku nanti kayak, oke aku bikin nih adeknya satu, Ya. aku nggak mau ngebebanin dia juga Mhm. gitu kan, dia juga nanti kan ada keluarga atau apa. Lebih ke ya udah aku, sekarang prepare finansialnya dia. Mmm. Karena kan, kalau anak yang normal pada umumnya kuliah, kerja, udah langsung mereka punya bisa mandiri lah gitu Ya. kan. Nah kalau Rara kan ibaratnya harus kita prepare dari sekarang. Mhm. Jadi ya itu benar-benar ada kayak satu aku kayak sorry gini, kayak asuransi Iya, heeh. asuransi jiwa. Siapa tahu mau endorse asuransi. Udah punya tapi boleh tambahin lagi. Kayak gitu buat, prepare 5 tahun ke depan Oke. misalnya. Nah terus, pasti kan dari kayak nanti kayak buat berapa tahun lagi. Jadi ibaratnya yang nungguin cuma memantau aja. Oke. Gitu, jadi sebenarnya kayak sudah running aja gitu loh Mmm. dari Mbaknya udah pasti, amin aja bisa terus sama Aurora gitu kan, tapi kan nanti ada saatnya mungkin dia sudah harus kembali ke keluarganya Ya. masing-masing, mau ngurus cucunya atau Ya. apa gitu-gitu kan. Ya aku berharapnya sih bisa terus sama Aurora gitu kan. Cuman ya itu kan pasti berganti-ganti, ya dipantau aja kita punya, nih anak, belum bisa ngurus dirinya sendiri itu pasti ini sih, Mmm. pasti ada waktunya, ada jalannya, sorry ada Ada jalannya, jalannya. heeh. Aku percaya aja kalau keluargaku semuanya support sih. Mhm. Nggak mungkin membiarkan tiba-tiba Aurora sendiri aja di rumah gitu, kayak Mmm. nggak Kayaknya mungkin. nggak mungkin ya. Oke. Nah, next question. Kalau tadi Ami sempat bilang, "Aku nggak mungkin bikin, anak kedua demi jagain, Aurora," gitu kan. Mmm. Nah, ini kan si netizen-netizen yang gemesin ini kan juga tanya kan, "Ini aja bikin adik kedua aja." Nah, itu menurut kamu gimana, Ami? Eee, menurut aku lebih ke sekarang aku udah nyaman banget sih Ya. sama jadi kan kalau aku mau punya anak tuh harus kesepakatan juga kan. Aku pengen, Aldinya nggak pengen kan ngapain gitu, atau enggak Aldinya pengen, akunya belum mau kan juga ngapain. Nah sekarang, oh ternyata kita fokusnya sekarang udah satu, tapi kita bener-bener semuanya udah kita pikirin baik-baik dari finansial. Sampai Aurora umur berapa nih, 25 dulu deh nih sekarang nih. Udah aman nih, untuk target finansial dia sampai 25 tahun Mmm. misalnya. Kalau untuk aku kan juga ada trauma-traumanya juga kan, nggak bisa memungkiri kayak punya anak nanti. Sebenarnya kan kalau nanti aku dibalikin lagi nih soalnya, kayak Udah tahu dia. nggak boleh apa ya, berburuk sangka, tapi karena mertuaku bilang kita mikirin Yes. the worst-nya gitu kan, Ya. kayak Supaya kita prepare ya. kita prepare kalau Mhm. anakku sehat, alhamdulillah di anak kedua itu ya alhamdulillah gitu. Ya. Tapi aku bukan, "Dek nanti jagain ya kakaknya Ya. berdua ya," gitu kan. Tidak semua manusia itu bisa berubah-berubah Mhm. ya kan, nggak Iya. ya sayang, tapi udah besar kita juga nggak tahu namanya manusia bisa berubah-berubah gitu kan. Kedua ya mental aku udah happy banget gitu, untuk ngebesarin Aurora dengan ibu dan bapak yang happy tuh, happy banget gitu bisa Mmm. bisa dibilang sama Aldi tuh udah kompak banget lah gitu. Mmm. Berarti kita netizen tolong gitu ya, stop Aduh kayaknya pertanyaannya tidak gitu pernah ya. selesai ya. Nah, mungkin ini last question nih, Ami. Kan Ami juga, sebagai content creator ya. Mmm, Nah, ini content creator ini dimulainya semenjak kamu sharing tentang Aurora atau mhm. sebelumnya juga udah content creator? Eee, justru karena Aurora, Karena Aurora? bener-bener pengalaman, apa, bener-bener journey bareng. Nah aku sempat, tadi agak tanyanya agak nggak enak nih. Mmm, Pernah nggak netizen merasa, "Ah ini ibu jual kesedihan, anaknya dijual ini sakitnya supaya dapat endorse-an," gitu kan. Menurut kamu gimana? karena aku,
ngomonginnya kayak lebih ke parenting, Mmm. orang tua dengan anak berkebutuhan sih. Ya orang ngelihatnya dari sisi sedih, bahagia, menginspirasi kan tergantung orang Iya. yang nonton kan. Aku tidak yang, eee, tujuan aku nggak ke situ justru, maksudnya bukan yang gara-gara ya kalau misalnya banyak kerjaan karena, Aurora ibaratnya mau pakai Aurora dong gitu kan, mau, buat produk baby gitu kan, Mhm. ada gitu kan. Ya udah, aku juga kerja bareng Aurora tuh se-happy-nya dia. Mmm. Ya memang membawa rezeki aja, Oke. ya Makanya kan? bisa beli rumah tuh tadi ya? Iya, Iya. anaknya udah apa, udah bisa Udah beli bisa beli rumah, rumah. jalan-jalan. Hebat kan anaknya? Dan, kalau misalnya pun misalnya ada endorse-an yang aku bilang nggak Ya. bisa gitu Mhm. kan, karena dan sekarang mungkin aku mau twist kayak, ya udah aku kayak, eee, parenting with special need kids, Ya. tapi nggak mau fokus kalau ada kerjaan tuh ada Auroranya. Ya walaupun Mmm. ada, tapi aku tidak mau memberatkan karena secara fisiknya Aurora tuh sekarang udah kuat banget Ya. ya, kadang di pangku itu aku mental. Jadi kalau ada kerjaan yang, Aurora semaksimal itu, ya udah aku Mmm. nggak mau bikin dia kecapean, bete, atau apa. Kalau bisa, kerjaan di aku aja deh gitu. Mmm. Ya. Aku, Aldi, udah kalaupun ada Aurora nggak apa-apa, tapi aku tidak memberatkan Ya. dia. Tapi kalau dari satu sisi yang menjual kesedihan, aku ya itu kayak pandangan orang yang Ya. beda-beda ya, Itu mau merekanya aja yang memang pikirannya kayak gitu, gitu ya? iya, karena ya aku pengennya, Aurora dikenal yang bisa bikin banyak belajar Ya. yang lainnya juga gitu loh. Mhm. Ya sama Karena sih. Ya itu, gue lihat lu, nge-live gitu kan, auranya, kayak, "Ih udah deh Mak, udah gue udah capek," gitu kan. iya kadang-kadang, eee, mungkin ngelihatnya, "Kenapa sih anaknya Anaknya udah" digituin gitu ya. cuman kan dia nggak tahu Iya. aslinya emang kita gemes. Nungguin jamnya aja gitu, Emang terus lu jawabnya. unyel-unyel si orang dia kayak, gitu. Kadang-kadang dia mungkin kayak bosan kali ya denger emaknya mulu di rumah ya, Iya. marah. Ada satu nyanyian yang dia nggak suka banget, ada kayak nyanyian bahasa Indonesia, begitu dinyanyiin bapaknya bahasa Inggris, dia happy sekali. Oh. Jadi kayak, baik. Lu Jadi malah malah sengajain. aku bikin konten itu, jadi kayak, gue nggak ngejual yang sedih-sedih kok, yang happy juga gue ada, gitu. Which is kebanyakan happy-nya Iya, sebenarnya. akhirnya kayak, Iya. aku pengen, sama Aldi juga banyak konten-konten sebenarnya ya, walaupun kayak Aldi Kasar aslinya nggak kayak gitu Iya. sih, gitu kan. Tapi kayak, kita mau bikin fun Iya. aja, kita nggak yang karena, punya anak yang berkebutuhan terus kita sedih lah Iya. berlarut-larut sampai, Iya. akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. mau kerja nggak mood atau apa. Jadi kita Mhm. pengen yang ngasih semangat juga buat, yang mempunyai ibu-ibu yang orang tua lah yang punya anak special need, kalau ya lu bisa nyari happy Mhm. lo sendirilah gitu Iya. di rumah. Tapi dari kontennya kamu aku nonton ya, ini memang Yang keluarga mana tuh? normal. Memang agak lain tapi normal. Normal gitu, normal banget gitu kan, anaknya digodain, Iya. ini suami istri bercandaan, ini normal banget sebenarnya. Iya, karena emang Iya. ya aku bilang kan makanya kita udah se-happy, se bukan happy dan udah selegowo Iya. ini gitu loh. Aku nggak tahu kalau misalnya nanti kayak bisa hamil lagi, punya anak lagi, aku kewarasanku bisa bergonjang-ganjing Iya. lagi, malah aku nggak fokus sama Aurora gitu-gitu sih. Mhm. Aku nyari, ya itu divorce-nya takut-takut. Tapi kalau misalnya Namira Monda sama Aldi ya, lihat 10 tahun ke belakang gitu ya, Mmm, wah how far you've been through ya. Lu ngeliat ke ya, belakang, wah gue berkembang banget sih sebagai seorang manusia gitu. Lu kerasa nggak? ngerasa banget. Apa yang kerasa beda banget gitu kayak, wah gue mentalnya sekarang Wah, wah, bangga dikit lah, bangga oh iya, 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 dikit. eee, ya kan kita pertama nikah juga nggak kebayang Mhm. kan ternyata, ya tahu kita punya anak terus sekolah nganterin SD Ya. apa, sampai kuliah kayak gitu-gitu kan. Pas, ngeliat Aurora pelajarannya banyak banget dari emosi aku berdua sama dia, eee, problem solve-nya kayak nggak ada gontok-gontokan sama sekali, kayak ya smooth aja gitu. Mmm. Satu, mungkin kan ada bapak-bapak yang tidak terima lah anaknya kayak gitu, Iya. dijauhin bahkan
sampai bercerai kayak gitu-gitu. Dan dia bisa ngertiin aku lagi sedih tuh dia tahu, momen, harus nenanginnya gimana. Kedua ya kita sebenarnya sama-sama saling cari informasi, cuman mungkin yang banyak bisa karena ya itu, aku deket sama ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan juga, jadi aku, "Yang ke sini aja, Ya. dokter ini aja, cobain yuk," gitu. Hmm. Dan, selama masih, area medis ya, tidak Ya. yang dikepret daun kelor. Itu nggak usah di dalam grup itu ya? Nggak ada dia grupnya. Nggak ada ya, dikepret daun kelor anaknya bisa jalan gitu. Aldi sangat support banget. Oke. Bahkan aku waktu itu akupuntur Mhm. gitu-gitu, ya udah sana gitu, asal jangan kecapean. Gitu aja sih. Sedihnya, pasti ada kayak horor itu kan epilepsi nih. Terus, aku kadang-kadang suka, aduh udah 2 tahun hilang adalah itu aku ada, nangis-nangis sama dia. Lalu dia kayak, "Kenapa sih?" Kita kan udah pernah jalanin, Iya. kita udah pernah survive di situ kan, Mmm. ya udah gitu kan, kita survive lagi gitu kan, "Ya kan gue perempuan," dia nangis. Kayak gitu-gitunya, dia bisa bikin aku jangan overthinking kayak gitu, kita pernah jalanin ini Iya. gitu. Banyak banget perjalanan sama horor tuh, kita didewasakan Iya. sama horor ya. Tadi mau main-main aja. Jadi bener kata Ami ya tadi ya, horor tuh gift ya. Mmm. Secara fisik kalian lebih sehat, secara mentalnya juga, secara spiritualnya juga. Ini bener-bener gift sih anak ini ya. Yang bukannya, oh dia yang butuh kalian, tapi kayaknya kalian yang butuh Iya, dia kayaknya. betul. Makanya Kebalikan kalau gitu. udah bahkan sehari aja nggak ketemu tuh kayak, aduh, Yang ada yang nggak bener ada gitu nggak, ya. kurang nih nyium iler-ilernya sini. Belum gue godain nih anak Belum gue. godain, belum nangis sama gue nih. Emak Gitu. ini ya memang ya. Karena gemes banget, kayak ngelihat dia tuh nggak tahu ya, ngelihat Aurora kesenyum aja bahkan sama bapaknya sampai sekarang tuh kayak, ya ampun langsung gitu loh. Oh ya mungkin, pelajaran yang lain karena kita udah kayak sama Aurora tuh kayak, struggle ya kita tahu lah ya, begitu ada masalah. Ya nggak tahu sih menurut aku, masalahnya besar juga tapi kita udah bisa kayak lebih tahu cara penyelesaiannya gitu. Jadi kayak, nah itu mah nggak seberapa, kayak gitu. Gitu ya. Kita udah yang dulu-dulu kita hebat banget gitu ya. Iya, yang dulu-dulu udah kita Udah hebat hebat luar banget nih begitu biasa. ada, badai yang ini masa sih nggak bisa Ganti gitu. selang aja lu bisa gitu. Iya tiba-tiba, Tiba-tiba gara-gara ke Surabaya. gara-gara ke Surabaya. Nah kalau ini Ami, mungkin last, Ami kalau misalnya mau sampein ke teman-teman yang, anaknya punya kebutuhan khusus nih, yang Orang tua ya barusan berarti tahu ya? nih, yang barusan tahu, yang struggling, kira-kira yang mau kamu sampaikan ke mereka apa? Pastinya untuk, legowo itu Nomor 1. butuh butuh proses Oke. panjang, nggak bisa tiba-tiba sehari, "Ah, ya udahlah," gitu kan, enggak ya. Cari solusinya aja sih, cari solusinya, kan diagnosa tuh beda-beda. Ya. Cari solusinya, aku tahu biayanya luar biasa. Karena, ya buat ke dokter-dokter spesialis semua untuk terapi, buat alat-alat semuanya tidak, murah, bahkan bisa berkali-kali lipat gitu ya. Jadi, insya Allah semua ada Ya. rezekinya, semua jangan jadi beban. Mmm. Pasti marah, sedih, denial tuh pasti nggak Pasti apa-apa, ada. wajar banget kok nangis bahkan, aku kadang-kadang kalau lagi, datengnya kumat gitu kayak sedih ada gitu, gloomy-nya pengen, "Kenapa ya?" Karena itu pasti ada, itu bukan yang hilang sama sekali. Bahkan sampai sekarang 10 tahun masih ada. Masih ada gitu kayak, coba ya," maksudnya kayak, "Coba Aurora, bisa mandiri," gitu kan. Karena harapan aku udah, semoga Aurora bisa mandiri gitu kan. Jadi aku, bisa lega lagi buat ninggalin, paling enggak dia bisa makan, bisa mandi sendiri gitu kan, tanpa harus digotong-gotong, gitu. Jadi itu semua proses perjalanan yang, kalau dibilang, "Bisa nggak ya gue?" Enggak kok ternyata 10 Bisa. tahun lewat gitu aja gitu. Memang berat dari biaya, dari kita harus
roadshow ke rumah Iya. sakit, nyariin Roadshow dia. roadshow rumah sakit. Semua punya member, Iya semua bener. rumah sakit, Iya. gitu. Karena kalau nggak puas sama yang satu tuh wajar banget Iya. kok nanya untuk Kedua, second opinion ya. opinion tuh perlu juga ya buat kita buat menentukan step selanjutnya tuh apa. Yang kedua, semoga komunikasi kalian sama suami itu baik, karena ya itu kalau udah salah-salah dikit udah hancur lah semuanya gitu kan. Support system-nya semoga juga bisa, ya kadang aku nggak bisa ya menyamakan kondisi aku sama yang lain, karena ya ada juga yang neneknya masih denial, belum terima gitu. Jadi kita fokus sama anak kita aja dulu Oke. gitu. Jadi kayak besok misalnya kayak besok harus ke rumah sakit, terus tapi neneknya masih denial, ya udah pokoknya besok harus ke rumah sakit gitu, besok harus terapi. Udah kita fokus aja Ke dulu, anaknya ya. Oke. terakhir sehat-sehat. Karena Kitanya ya. kalau kita terus nangis, kita terus di posisi lemah terus, ya anaknya juga kan ngerasain energi kita lagi nggak enak. Terus ya kita stres salah satu penyebab banyaknya penyakit-penyakit yang Iya. lain ya kan. Kalau kitanya udah penyakitan, ya anak kita kan butuh kita kan dari dalam segala hal. Kayak orang ini mandi aja kita harus Iya. gendong, mau kita lagi sakit kita harus kuat. Bener banget ya. Ya kan? Jadi ya itu kita harus sehat aja, satu Oke. kunci yang sehat dan kuat. Oke, 1 legowo, kedua fokus ke anaknya, ya, Hmm. ketiga sehatin badannya ya. Sehatin semua pikiran, semuanya. Oke. Agak susah memang karena kayak untuk datang ke sini aja aku butuh support system kayak suster di Iya. rumah. Ada yang nggak bisa, ada yang itu. Cuman ya cari kegiatan kayak di rumah yang ngapain yang tetap bisa jagain anaknya, tapi sedikit melupakan kejadian orang, misalnya orang tuh misalnya anaknya punya diagnosa itu tuh biasanya kepikiran nih kenapa, tapi mungkin ada satu kegiatan yang kita sedikit bisa lupain dulu sebentar supaya kayak lebih fresh aja gitu. Kalau aku sih ketemu teman-teman atau pacaran sama papanya, Tipis-tipis gitu ya. tipis-tipis ya kan, nonton-nonton live music yang bikin happy, atau enggak banyak sih mungkin Iya. kayak ngopi atau Hmm. baca buku yang tetap bisa pantau anaknya, nggak ditinggalin di rumah juga. Ya Perlu cari, banget ya. perlu Oke. banget, kalau enggak ya kalau scroll TikTok mulu mendingan jadi live aja Ikut di TikTok. nari dong kita atau nge-live bener. Ya Mendingan kalau live nge-live-nya aja sambil jadi duit. iya, kalau nge-live-nya sambil godain orang mah nggak apa-apa. Ya kan? Bikin dia nangis tipis. Oke, thank you so much Terima kasih Namira Kak udah Tia, datang ke sini. happy banget udah diundang sih, bisa Iya, seneng curhat banget kita semuanya. udah ngobrol-ngobrol panjang banget gitu ya. Aku lebih ngerti lagi sebagai orang yang gimana sih kita harus menempatkan diri untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus itu kayak gimana. Oke, negara belum bisa kasih, ya kita empatinya deh, itu yang kita dahuluin gitu ya. Iya. Oke, thank you teman-teman DO. So, like, subscribe, and comment kira-kira kalian pengen nanya apa nih sama Namira Muda. Oke, see you.